Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita dan kita akan berbicara mengenai kesehatan. Nanti jam 8, ya jam 8 kurang 5, karena sudah mulai puji-pujian dari Pak Roni Daud Simeon. Dan jam 8 kita akan mulai talk show kita mengenai COVID yang keempat dengan narasumber Dr. Hantandra. Nah, sekarang kan teman-teman sudah mulai join dan juga di Facebook orang sudah mulai searching, maka muncul ide. Nih sebelum mulai nanti orang nyari di Facebook biar tahu nih talk show-nya udah mulai. Nah, akhirnya kepikir oke, kalau gitu saya akan isi dengan presentasi, dengan sharing, berbagi kehidupan yang juga berhubungan dengan kesehatan. Maka saya berikan istilah kita akan belajar mengenai serial gaya hidup sehat. Nah, gaya hidup sehat itu banyak sekali aspeknya, maka satu kali sharing seperti ini, saya akan gunakan untuk sharing satu poin saja, ya, satu hal saja, beberapa poin. Nah, malam hari ini, apa yang hendak saya bagikan? Saya mau membagikan mengenai tips sehat atau gaya hidup sehat mengenai tidur nyenyak. Nah, hanya mengenai tidur saja kita bahas selama 30 menit. Ya, supaya pelajarannya menjadi jelas, maka saya akan sampaikan slide-slide PowerPoint dan muka saya mungkin akan kecil saja, ya, supaya slide-nya yang bisa terbaca dengan baik. Saya akan atur dulu, ya, supaya bisa ada di sini posisinya. Oh, nggak bisa, ya, oke, cukup kalau di pinggir. Nah, kita akan berbicara mengenai gaya hidup sehat dan kali ini kita berbicara mengenai deep sleep. Nah, tapi sebelumnya saya akan bagikan narasumber hari ini nanti yang akan berbicara mengenai COVID. Dia ada tips pendek dari Dr. Hans. Ya, kita akan dengarkan dulu tips beliau nanti yang menjadi narasumber hari ini. Sebentar. Kita bisa mengalahkan virus corona dengan 6 jurus CORONA, corona. Pertama, C artinya ceria. Jangan cemas terhadap virus. Juga jangan bingung dengan berbagai macam hoax atau isu yang miring. Tetapi berpikirlah positif, dengan endorfin kita tingkatkan dan adrenalin turun, daya tahan tubuh kita lebih bagus. Yang kedua, O, olahraga. Mari kita bergerak badan di rumah saja, 30 menit sehari, olahraga ringan. Daya tahan tubuh lebih baik lagi karena kita lebih fit. Yang ketiga, resik artinya bersih. Jadilah orang yang menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan pakai segala macam pelindung menangkal virus. Yang keempat adalah O, ogah junk food. Segala makanan yang terlalu banyak lemak, minyak-minyak, banyak kalori, atau minuman makanan yang terlalu manis, juga olahan. Itu menimbulkan inflamasi, gampang sakit, virus gampang menyerang. Yang kelima adalah N, ngaso. Artinya kita istirahat, di rumah saja, tidur 7-8 jam dalam satu hari. Kemudian waktu yang baik untuk berkumpul keluarga dan waktu yang baik untuk makin dekat mencari Tuhan dan berdoa. Yang terakhir adalah A, antioksidan. Sayur dan buah satu hari 3 kali sehari. Dapatkan banyak fiber, banyak vitamin, mineral, antioksidan. Imunitas kita lebih kuat dan kita bisa menghalau virus. Saya orang medis setiap hari berhadapan dengan orang sakit. Bahkan usia saya sudah 60 tahun lebih. Tetapi saya periksa apus tenggorok berkali-kali. Berkali-kali hasilnya tetap negatif. Mari kita tingkatkan perilaku sehat. Dengan cara yang benar, kita bisa menghalau virus corona. Ya, tadi salah satunya ngaso atau istirahat. Nah, itu yang saya mau perdetail berbagi tips kesehatan mengenai ngaso atau istirahat, yaitu tidur. Nah,
saya kompilasi dari berbagai sumber, dan memang sebenarnya awalnya saya sendiri yang 11 tahun yang lalu, tepatnya 2009, saya iseng-iseng sebenarnya, karena di gereja ada tes gratis diabetes gitu ya. Di tes gula saya 360. Yang ngetes kaget, Pak, Bapak tinggi banget gitu. Saya nggak tahu emang normalnya tuh berapa gitu. Ya 70 sampai 110, Pak. Bapak 360 ini apa? Bapak punya keturunan. Wih, ibu saya almarhum itu diabetes. Wah, Bapak punya turunan, nggak hati-hati. 360 ini tinggi loh, Pak, gitu. Waduh, gejalanya itu, Pak, itu ngantuan. Kalau matanya ngelihat sesuatu tuh sering kabur-kabur, fokus lagi, kabur-kabur, gitu. Lalu kalau siang hari ngantuknya luar biasa. Wah, kalau kencingnya didatangi sama semut, namanya kencing manis, maka betul-betul manis tuh kencingnya. Ada bercak-bercak leket merah-merah gitu. Waduh, semua tanda diabetes itu benar, dan memang dites 360. Itu 11 tahun yang lalu. Nah, saya mulai ditakut-takuti gitu ya. Bapak ini kalau nggak obati bisa impoten, Pak, bisa buta, Pak, giginya bisa copot. Kalau gigi copot sudah tuh. Dan dokternya waktu nyabut juga nggak berani. Dites gulanya tinggi. Waduh. Akhirnya singkat cerita saya mau sehat tanpa obat. Karena saya mikirnya begini, kalau saya minum obat terus-terusan, apalagi obatnya banyak, belasan tahun, nanti saya mati bukan karena diabetesnya, tapi ginjalnya yang rusak karena kebanyakan obat. Kebetulan saya baca buku-bukunya orang yang radikal sehat, ditulis oleh dokter, ada beberapa dokter, seperti Dr. Tan Sut Yen, Dr. Elizabeth Subrata, dan kawan-kawan, masih Adi Condro dari Jogja, dan yang lain-lain, saya lalap habis. Nah, singkat cerita, saya paling tidak berhasil hampir 10 tahun tanpa obat diabetes. Ya. Tapi 2 tahun terakhir ini, karena usia, saya harus mulai mengkonsumsi dosis rendah. Nah, dari ilmu itulah yang saya hidupi selama 10 tahun, maka saya berani membagikan salah satunya aja malam hari ini, pentingnya istirahat yang harus 7-8 jam sehari. Nah, 8 jam ini enggak boleh mulainya jam 1 malam sampai jam 9 pagi. Enggak bisa. Kenapa? Karena tubuh kita punya jadwal. Jantung diperbaiki jam berapa, sari-sari makanan di usus halus itu diserap jam berapa. Itu berbicara mengenai anatomi tubuh dan kerjanya masing-masing. Wow, seperti matahari, bulan, bintang, itu teratur sekali. Waktu edarnya, berputarnya, beloknya, elipsnya, itu luar biasa. Demikian juga tubuh kita. Ternyata belajar mengenai tubuh manusia, wow, ada jamnya. Berdasarkan itu semuanya, maka muncul nasihat. Tidur itu kalau bisa mulainya jam 9, gitu. Palinglah jam 10. Selama 7-8 jam. Bukan 8 jam, tapi mulainya jam 2 pagi. Kalau jam 10, jam 11 nggak tidur, supaya terjaga, ternyata tubuh kita harus memproduksi hormon yang tidak bagus untuk kesehatan. Jadi, kita perlu tidur 7-8 jam, dan itu deep sleep seperti bayi yang nggak punya masalah, nggak punya tagihan, nggak ada deadline-nya, nggak mikir COVID, pokoknya anak kecil happy-happy, senang-senang, tidurnya pules. Nah, kualitas seperti itu, nanti kita sehat. Banyak sakit itu obatnya bikin ngantuk gitu ya, kalau misalnya batuk gitu ya. Kenapa? Karena begitu ngantuk tidur sehat. Kalau minum obat batuk yang tidak menimbulkan efek ngantuk, karena kita harus bekerja, pegang mesin, sembuhnya lama kan, karena tidur itu penting sekali. Nah, berbicara tidur, maka ada tahap-tahapnya ya. Pertama, tahap 1 nih, blek tidur, itu mulai ya. Tahap kedua, ini mulai suhu badan kita mulai mendingin. Lalu detak jantungnya mulai pelan-pelan. Tahap 3 dan 4, nah ini namanya deep sleep, nyenyak pules. Wah, saat itulah yang namanya otot dan jaringan-jaringan tubuh itu diperbaiki. Jadi ada waktu dalam tidur itu ketika mencapai tahap 3-4 atau deep sleep, saat itulah jaringan-jaringan tubuh yang rusak selama hari itu diperbaiki. Lalu masuk tahap berikutnya yang kelima, yaitu REM. Bahkan ini mulai bisa bermimpi, ya udah nggak ingat apa-apa, nyenyak sekali. Nah,
Orang yang bisa tidur dengan tahap begini, wah sehatnya luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya gitu ya? Kalau saya ini dulu 8 tahun saya bisnisnya ekspor. Kalau saya di sini mulai jam 9 malam, buyer saya baru mulai pagi. Jadi saya selama 8 tahun itu tidurnya menjelang pagi. Saudara. Kenapa? Nah, saya usahanya ekspor, saudara. Saya waktu itu kerja di Astra Export, lalu buka usaha sendiri tahun 92 sampai 98 kerusuhan ekonomi. Saya bisnis 100% ekspor. Waduh, malam jadi siang, siang jadi malam. Mungkin itu juga yang merusak saya menjadi diabetes. Tapi saya terbiasa workaholic. Saya biasa tidurnya malam, bahkan pagi. Gimana Pak Jarod caranya tidur untuk jam 9? Jam 9 itu tanda-tanda kehidupan baru dimulai. Jam 10 itu baru enak-enaknya ide itu. Nah, saya akhirnya merubah gaya hidup. Dan kebetulan memang bisnis ekspor saya sudah tutup. Supaya tidurnya bisa lebih awal dan nyenyak, maka ada yang namanya menu olahraga harian. Ya, tenis itu mingguan, badminton mingguan. Oh Pak, olahraga saya hiking Pak, naik gunung. Tiap hari lu mau naik gunung ya kan? Itu olahraga tahunan. Nah, olahraga harian itu yaitu jenis olahraga yang bisa sendiri, murah, nggak bayar, bisa dilakukan sekalipun nggak ada teman. Nah, paling cocok ya kalau di rumah punya treadmill. Tapi kalau bagi saya yang paling gampang ya jalan kaki. Nah, pergi kemana seminar, bawa sepatu ya kan. Di hotel nggak ada treadmill, ya keluar hotel jalan kaki muter-muter. Udah, pokoknya setiap hari 40 menit. Udah. Nah, kalau mau tidurnya lebih pules lagi, dan jam 10 malam, jam 9 malam bisa tidur, maka olahraga sore. Sore-sore sebelum makan, olahraga dulu 40 menit. Itu akan membuat kita nanti capek. Nah, tapi nggak boleh juga olahraganya 2 jam ya. Nanti malah tubuh kita produksi semacam antioksidan, bukan antioksidan, lawannya ya, memproduksi racun atau radikal bebas. Nah, yang perlu dilawan dengan antioksidan. Kalau kita olahraga terlalu banyak, nanti tubuh kita produksi terlalu banyak radikal bebas. Supaya tidurnya nyenyak, nah malam hari ini kita harus memberi kesempatan kepada usus-usus, baik dari mulai usus besar ya, dari lambungnya harus sudah berhenti bekerja. Usus besar udah berhenti bekerja, tinggal usus halus menyerap makanan. Maka makan malamnya terakhir jam 7. Ya, itu makan malam terakhir. Jam 9, 10 udah tidur. Nah, kalau lapar lagi gimana, Pak? Ya, itu kebiasaan ya. Nanti minum jus atau buah yang non manis kayak alpukat. Tapi kita mulai tipsnya dulu dengan cara malam hari itu jangan makan besar. Makan besar itu siang hari. Ya, makan malam jangan makanan kayak orang pesta, kayak raja. Makan raja kayak raja itu siang hari aja. Supaya malam hari, ya kalau bisa kan misalnya makan malamnya jam 7, jam 6 lagi. Ya, maka jam 10 tidur, jadi 4 jam, 3 jam sebelum tidur, itu makan besar terakhir. Setelah itu masih minum boleh, makan buah boleh. Bahkan kalau saya sekarang jam 7 malam itu, setelah itu hanya minum, ya, enggak ada lagi cemilan, buah pun enggak, gitu ya. Itu deep sleep dan tubuh akan lebih baik pencernaannya. Makan malam itu sebaiknya juga lauknya jangan protein yang susah dicerna atau mencernanya lama seperti daging kaki 4. Kaki 4 itu siang hari, malam itu kaki 2. Syukur malah itu adalah ikan. Ya. Pagi telur, siang daging, dagingnya kaki 4 yang halal, kalau bisa lagi yang berwarna putih. Nah, malamnya proteinnya dari ikan. Nah, itu nanti pencernaan kita bagus, maka lama-lama deep sleep ini terbangun. Karena membangun pola ini nggak bisa sehari, 2 hari, nggak bisa seminggu, 2 minggu, bahkan butuh waktu bulan sampai pola hidup sehat itu terbentuk. Tapi gimana Pak, kalau saya kan biasa dulu makan malam itu, sudah big dinner, pakai supper lagi. Ya itu kebiasaan ya, maka harus dibiasakan suppernya digeser dinner gitu, dinernya digeser makan siang yang banyak, dinernya sedikit, malam jam 10 tidur, kalau sampai lapar ya makanlah alpukat, kefir atau yogurt.
Kalau para penasihat kesehatan, susu itu nggak disarankan, ya. Susu sapi ya buat anak sapi, bukan buat manusia. Tapi yogurt, kefir itu susu yang sudah diolah oleh bakteri baik menjadi asam amino rantai pendek. Nah, maka kalau malam lapar, dalam transisi untuk tidak makan lagi di atas jam 7, maka boleh makan kecil pada malam hari, yaitu apokat, kefir, yogurt. Sedangkan makan malamnya tetap makan malam yang kecil. Nah, kalau jam 7 mau tidur, ya jam 7 sudah mau tidur nih, maka sebaiknya jam 7, jam 9 ya, atau katakan kita jam 10 lah, kita set jam 10 tidur gitu ya. Maka 1 jam di muka. Jadi kalau kita mau bikin jam 10 malam tidur atau jam 9, 1 jam di muka, udah zona bebas gadget. Pengen tidur jam 10, jam 9, buka laptop, buka gadget, main game, nonton film, apalagi filmnya film horor, film detektif, mikir, wah, tegang, antusias, adrenalin keluar, tegang, waduh, dopamin keluar, ngantuknya hilang, nggak bisa deep sleep lagi, malah tidurnya ngimpi dikejar setan karena nonton film setan, atau filmnya detektif, wah otaknya masih mikir, ngantuknya hilang, maka ada zona bebas gadget 1 jam 2 jam sebelum jam tidur yang ditetapkan. Kalau saya sekarang jam 10 tidur, gitu ya. Nah, supaya kita bisa deep sleep, ya karena namanya tidur ini kan faktor pikiran, ya, dibantu juga faktor psikologis. Maka sebelum tidur, katakanlah jam 10, 1 jam di muka udah bebas gadget. Lalu ngapain aja dong itu Pak, 1 jam di muka itu? Baca firman, denger musik, ya. Musiknya bisa didengerin sambil tidur-tiduran, ya. Jangan 1 jam di muka dengernya musik. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit beneran, ngantuknya hilang. Dengerin musik yang tenang, yang kalem, yang lembut, gitu ya. Apalagi baca firman, udah ngantuknya datang tuh. Kebaktian denger firman aja ngantuk. Ya, kan? Ya harusnya nggak begitu. Tapi paling tidak kita mulai melepaskan pikiran soal utang, tagihan, itu stok di barang ini numpuk gimana ini, roda ekonomi berputar, akhir bulan bisa bayar karyawan apa enggak nih, akhir bulan bisa bayar kontrakan enggak nih, pikir terus nggak bisa tidur. Anda nggak tidur pun omset nggak naik. Jadi ada saatnya kerja, ya besok kerja sebisa mungkin dengan suasana PSBB ini, kerja digital, kerja dari rumah, babuk-babuk, tapi udah ada saatnya kita berhenti bekerja. Setiap hal ada waktunya. Ada masalah yang kalau kita pikirin pun ya masalah itu nggak selesai. Maka ada saatnya udah tinggal tidur aja, gitu kan. Nah, supaya bisa tidur 1 jam di muka, tinggalkan pikiran pekerjaan, deadline, target pekerjaan, pelayanan, semuanya pindah, stop. Doa pujian, lalu baca firman Tuhan. Atau istilahnya relaksasi. Nah, tadi kan 1 jam di muka, ya kan? Baca firman, lagu, nyanyi. Benar-benar pas mau tidur, ya sudah, ya. Kalau terutama bagi yang peka cahaya, ya, tutup matanya udah. Kalau contohnya kita di pesawat, di airport, ya, tuh ada orang di airport tuh tidur sampai airportnya kosong. Tuh, lihat tuh gambarnya tuh. Ya, ketinggalan pesawat itu terlalu nyenyak itu tidurnya ya. Jadi ya pasang wecker kalau misalnya di airport ya. Kalau saya di pesawat tidur gitu, Pak tutupin matanya, saya kasih tulisan gitu ya, wake me up ya, wake up kalau pas makan. Jadi saya nggak diganggu, bahkan kadang kalau yang snack saya skip. Wah, saya bisa tidur 6-8 jam. Terbang ke luar negeri yang 12 jam, bisa tidur 8 jam di pesawat. Tuh, 2 jam di muka, kerjain laptop sampai baterainya habis, tidur 6 jam. Begitu bangun, tinggal 2 jam lagi. Jadi terbang kemana itu rasanya cepet. Tidurnya lama. Kalau kayak ke Manado apalagi, take off udah nggak terasa, udah tidur gitu. Begitu mendarat, pramugarinya bilang, Pak udah nyampe, wih cepet banget. Pramugarinya bilang, ya cepet lah, Bapak tidurnya pulas banget. Gitu ya. Kalau bisa tidur itu terbang kemana-mana rasanya cepet. Ya. Kalau udah bisa tidur, ya lah, terbang 1 jam juga rasanya lama. Jadi saya sekarang mulai bisa, mau tidur gitu bisa. Ya. Dulu nggak bisa, karena kebanyakan pikiran.
bisnis, dagang, nulis buku, pelayanan, khotbah, yayasan, masuk partai. Nah, kegiatannya banyak, nggak bisa tidur, tapi mulai bisa atur pikiran. Saat baca firman, saat pujian, ya, kembali ke soal doa dan pujian firman Tuhan. Bahkan anak-anak saya, keluarga saya itu ada misbah keluarga. Sudah mereka makan malam, mereka belajar, jam 9, setengah 9 malam, saya kumpulkan, ayo misbah keluarga, doa, gitu. Itu lama-lama jadi ritme psikologis. Kalau sudah doa, terus tidur, gitu. Jadi kadang-kadang gini, anak nggak mau tidur kan? Begitu, ayo doa, aku belum mau tidur. Ya walaupun nggak mau tidur, doa dulu nak, ya kalau udah doa sekeluarga gini, otaknya udah mikir, abis ini tidur. Nah, artinya terpola. Hidup ini lama-lama terpola. Kalau Anda udah baca Alkitab, doa, pujian, ini segera tidur. Gitu. Udah, itu nggak lama lagi tidur. Kalau matanya ditutup, nggak lama lagi tidur. Lama-lama terpola. Begitu naik pesawat, tutup mata, tidur udah. Itu kadang-kadang sambil nunggu take off itu, saya udah tidur. Jadi take off-nya nggak terasa. Pernah waktu itu saya mau ke Amerika, transit Hong Kong gitu ya. Di Jakarta boarding, tidur pulas banget. 2 jam kemudian ini di mana gitu. Ternyata Pak, flight-nya cancel, turun dari pesawat, masih di Jakarta. Saking pulesnya. Orang ribut di pesawat, saya tidurnya pules. Kenapa? Begitu tutup mata, psikologisnya jalan. Ini waktunya tidur. Pak, itu semuanya sudah saya lakukan, Pak. Masih tidak bisa tidur, Pak. Iyalah. Sudah makannya diatur, olahraga sore, baca firman saat teduh, denger lagu, mata ditutup. Mana bisa tidur? Kenapa? Hatinya marah. Saudara berantem loh suami istri. Yang belum menikah, sama pacar berantem loh. Olahraga sore, makan jangan banyak-banyak. Ya, lalu baca Alkitab, doa, dengar musik. Bisa tidur? Kagak bisa. Ya, jadi memang hidup ini terkait satu dengan yang lain. Orang yang bahagia akan jauh lebih mudah untuk tidur. Segala ritme hidup sudah diatur, tapi kalau hidup tidak bahagia, suami istri berantem melulu. Saya sering bilang begini, PSBB atau lockdown kalau di luar negeri, kalau di sini PSBB, karantina, suami istri harus di rumah. Waduh, anaknya di luar kota semuanya, suami istri di rumah. Kalau bahagia nggak masalah ya kan, bulan madu lagi. Nah, kalau nggak bahagia, berantem setiap hari. Itu namanya setan dikurung. 2 setan dikurung dalam 1 rumah. Itu mau tidur pulas bagaimana? Nggak bisa. Maka supaya bisa tidur pulas, buang kecewa, buang kepahitan, buang marah. Ya ini lagi isolasi mandiri nih, suami istri rekonsiliasi. Saling mengampuni, saling minta maaf. Kalau perlu basuh kaki, mandiin sekalian. Ya. Minta maaf, rekonsiliasi, buang kepahitan. Nah, karena kalau marah, itu kortisol diproduksi. Kalau kecewa, kepahitan, epinefrin diproduksi. Tegang, takut, kortisol juga. Itu 2 hormon yang bikin jantung itu detaknya nggak teratur. Kalau detaknya nggak teratur, ya tidurnya nggak bisa nyenyak. Tapi sebaliknya, kalau hati ini damai, kenapa? Ada cinta, cila, ya, ada cinta, hatinya senang, ya, kayak orang pacaran itu makan nasi kecap juga enak selama ada pacar, ya kan? Begitu putus cinta, makan steak keselak. Jadi betapa pentingnya hati untuk bisa tidur nyenyak, karena itu hidup ini kita perlu berbesar hati. Hatinya besar dalam arti mengampuni, cincel lah, ya sudah lah. Pasangan salah ya oke lah, yang penting dia ada niat untuk memperbaiki. Jadi kita ini hatinya legowo kalau orang Jawa bilang ya. Masalah pertengkaran selesaikan sebelum tidur. Nah kalau masalahnya nggak bisa selesai Pak sebelum tidur, ini kan masalahnya stok barang ini numpuk di gudang, ini menyelesaikannya butuh seminggu, butuh sebulan, ya tidur juga belum selesai. Nah kalau masalah-masalah seperti itu memang tidak akan selesai hari ini. Maksudnya kalau ada masalah relasi, masalah hati, bukan masalah stok di gudang ya. Kita melek pun sampai pagi yang nggak selesai. Maka masalah pertengkaran selesaikan sebelum tidur. Supaya apa? Supaya ada hati yang damai. Kita ini bukan robot, manusia butuh tidur. Maka hal-hal yang kita tidak mampu, percayakan kepada Tuhan.
Ada hal-hal yang kita nggak mampu. Kita bukan Superman, kita bukan orang hebat. Kita luar biasa, tapi kita nggak sempurna. Maka ada hal-hal yang memang betul-betul kita nggak sanggup. Dan kalau kita pikir pun sampai pagi masalah nggak selesai. Maka ada saatnya selesaikan masalah esok. Dan malam ini kita tidur dulu dengan pulas. Ya, kalau Anda punya masalah yang belum selesai, dalam arti pekerjaan belum selesai, Anda bisa pulas, Anda orang hebat. Ya, kita tidur, besok bangun, kita dengan stamina yang hebat, kita selesaikan pekerjaan kita. Nah, tips yang terakhir, ya, sebelum saya nanti pindah gabung untuk kita talk show dan yang COVID, ya, jam 8 nanti. Cinta, ya, kalau kortisol, marah kortisol, jantung dakduk-dakduk, nggak bisa tidur. Kecewa kepahitan, epinefrin, wah, malah sistem imun drop. Nah, tapi hati gembira, gembira aja itu obat yang manjur. Padahal cuma gembira. Kalau bagi saya gembira itu cuma. Kok gembira kok cuma, Pak? Iya. Karena gembira itu endorfin hormonnya. Kalau saya belajar neuroscience atau buku-bukunya Tan Sut Chien, di situ ada perasaan apa, hormonnya apa. Oh iya, ternyata gembira itu endorfin yang bersinergi dengan hormon IgE ngatur imun tubuh. Gembira itu endorfin. Tapi cinta itu melatonin. Cinta itu bisa serotonin karena itu ada rasa aman. Orang dicintai kan rasa aman. Dalam cinta ada gembira. Dalam gembira belum tentu ada cinta. Ya, orang gembira ketawa. Misalnya ada orang jatuh, ketawa ya kan, gembira. Tapi di situ nggak ada cinta. Orang jatuh diketawain. Orang cinta itu bisa gembira. Ya, orang nggak punya pacar sedih melulu, bukan cuma sedih. Males mandi, males gosok gigi, males keramas, sampai orang tuanya nanya, Pak Jarot, anak saya itu males mandi, gimana caranya ya Pak ya? Nggak usah didoakan untuk rajin mandi, nggak usah didoakan tumpang tangan supaya rajin mandi, nggak usah Bu. Doakan dia punya pacar, nanti begitu punya pacar mandi sendiri, sehari 3 kali, keramas seminggu 4 kali, keribatnya 2 kali. Putus cinta, nggak mandi lagi. Kalau ada cinta, hatinya senang. Dan ketika hatinya gembira, maka cinta membuat melatonin, serotonin. Damai sejahtera itu serotonin. Nah, itu bikin tidur pules. Ketika orang marah, maka kortisol yang muncul. Tapi kalau orang cinta, nah, cinta ini benar-benar dalam arti yang, ya arti dalam arti mengasihi, tapi kalau suami istri, bercinta ya dalam arti hubungan suami istri. Mungkin lebih dekat lagi, seks. Bulan lalu saya jadi pembicara berdua dengan Dr. Elizabeth Subrata. Waktu berdua jadi pembicara, lalu ada istirahat, lagi break, antar sesi, ya, karena itu 2 sesi. Saya ngobrol dengan Ibu Dokter, Bu, kalau suami istri rajin bercinta itu ada hubungannya sama kesehatan nggak, Bu? Saya tanya begitu. Saya agak bercanda sebenarnya, tapi dijawab dengan serius. Pak Jarot, orang yang bercinta, itu waktu dia terangsang, itu dopamin. Dia merasakan cinta kasih, karena nih seksnya ini benar-benar karena relasi, itu melatonin. Dan dia merasa aman karena disayang, itu serotonin. Pak, orang yang bahagia dan rajin bercinta, jauh lebih sehat, Pak. Wah, untung waktu saya bertanya seperti itu, istri saya di sebelah saya. Langsung tak senggol dia. Nah, akhirnya kita pulang dari seminar, saya bilang sama istri, jatahnya sering-sering ya. Pak Jarot ketawa terus. Iyalah, jatahnya cukup, ya kan? Coba orang yang jarang dapat jatah, marah melulu dia. Kalau ada orang marah-marah, sekarang saya tahu jatahnya kurang nih. Jadi, tapi kalau orang tertawa terus, itu namanya gila ya. Kita sering tertawa, ada saatnya kita diem, ada saatnya berhenti. Orang yang saling mencintai, mereka umurnya lebih panjang. Nah, itulah yang saya sampaikan, bisa saya sampaikan hari ini dalam kita menunggu talk show COVID ya, 7.50 pas waktunya. Dan kita akan bergabung dengan narasumber yang lain, Dr. Hans, Pak Pendeta Frankie Darmawan, terima kasih mau berbagi. Dan saya akan akhiri bagian saya ini
juga dengan tips dari Pak Dokter, ya sekaligus memperkenalkan beliau nanti. Jadi tips sehat jurus corona dari Dr. Hantandra sebagai akhir dari bagian saya sharing mengenai gaya hidup sehat. Virus corona bisa kita kalahkan dengan naikkan daya tahan tubuh. Oleh karena itu, saya membagikan 6 hal yang harus kita lakukan. C-O-R-O-N-A, corona. Pertama adalah jangan cemas. Jangan cemas, takut, khawatir, stres, galau, panik. Itu menaikkan adrenalin, menurunkan daya tahan tubuh, gampang diserang oleh virus. Yang kedua, O, yaitu jangan ogah-ogahan. Mari kita bergerak badan, cukup olahraga ringan sampai sedang. Itu menaikkan daya tahan tubuh, membuat kita lebih fit. Yang ketiga adalah R, jangan rokok. Merokok itu merusak tubuh, menyebabkan gampang terjadi serangan infeksi saluran nafas, dan virus akan menyerang. Yang keempat adalah O. O adalah jangan olahan, misalnya gorengan, santan, kalengan, kotaan, bungkusan, botolan, jeroan. Itu reaksi radang terjadi, gampang penyakit. Yang kelima adalah N, jangan nongkrong, artinya kurang tidur. Kita harus tidur satu hari, paling sedikit 6, 7, 8 jam. Cukup tidur, pemulihan terjadi, daya tahan tubuh kita lebih baik lagi. Yang terakhir adalah A. A itu adalah jangan asupan salah, yaitu jangan makan salah. Kita harus makan ada karbo, ada lemak, ada protein, ada fiber. Jangan lupa sayur, jangan lupa buah. Dengan demikian sayur buah mendatangkan fiber, vitamin, mineral, dan antioksidan. Itu menaikkan daya tahan tubuh kita sehingga kita bisa melawan serangan daripada virus. Jangan kena virus corona. Kita bisa mengalahkan coronavirus. Ya, ini pesan Pak Dokter ya. Kalau bagi anak muda bisa ada yang ngeritik juga nih. Wah, ini cocok logi nih. Tapi ini cocok logi yang ilmiah ya, profesor loh ya, bukan cuma dokter. Saya baca ini, wih luar biasa ini. Ini dokter senior yang membuat tipsnya menjadi bahasa yang sederhana, maka menurut saya itu bukan cocok logi, tapi penyederhanaan sehingga mudah dimengerti bahkan oleh ibu-ibu sekalipun. Nah, inilah akhir dari sesi 1, yaitu presentasi mengenai gaya hidup sehat. Ya, saya akan stop dulu dan kita persiapan untuk talk show COVID yang berikutnya. Ya, Tuhan memberkati. The goodness of God. Kita nyanyi sama-sama. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Hallelujah. All my life you have been faithful. Thank you, Jesus. And all my life you have been so
so good, yeah. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, mari nyanyi semuanya. And all my life you have been faithful. All my life, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya. Amin. Silakan Pak Jarod. Ya, Pak Roni pimpin doa sekalian malam ini. Berdoa. Doa, Pak. Datanglah kerajaan. Ya, datanglah kerajaanmu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berkati pertemuan kami. Biarlah yang lemah dikuatkan, yang putus pengharapan menemukan harapan baru dalam Kristus. Bagimu tidak ada yang mustahil. Bagi kami orang percaya padamu pun tidak ada yang mustahil Tuhan. Urapi semua narasumber yang ada. Secara khusus hamba-Mu Pak Anstandra di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Roni Daud yang selalu memberikan persembahan untuk pujian dan juga persembahan Zoom. Jadi Zoom ini persembahan dari Rock Amerika ya. Terima kasih Pak Roy yang menjadi admin. Jadi kita ngomong di sini yang ngatur tadi yang bincang-bincang dengan saya itu ada di Amerika Bapak Ibu teman ya. Jadi kita lintas semua ini. Ya, sebentar kita akan menyaksikan kesaksian dari Pak Frankie Darmawan ya. Pak Frankie Darmawan akan bersaksi yang kalau dulu Pak Roni Daud kena istrinya merawat, Pak Tony kena istrinya merawat, Juliani, 2 orang kembar kena. Nah ini sekarang suami istri kena. Kenanya pas di happy wedding anniversary. Aduh. Waktu saya dapat data ini saya cerita sama istri, wah itu Mbak itu ceritanya pasti menyentuh itu. Iya, ya, menyentuh sih menyentuh, yang ngalami bisa lembah air mata. Karena itu sebentar kita akan sapa Pak Frankie dulu. Ya, halo Pak Frankie. Halo, shalom Pak Jarod. Oke, saya tampilkan dulu gambarnya ya, sebentar. Ya, siap. Saya siapkan PowerPoint-nya, saya cari, ya, Pak Frankie sudah siap, itunya di mana nih? Ah, ini dia. Ya, oke, siap. Nah, teman-teman, saya kasih ini dulu ya untuk penjelasan dari PowerPoint-nya ya, supaya lebih jelas dulu. Nanti setelah itu Pak Frankie akan nyambung untuk bersaksi ya. Nah, ini Pak Frankie dan Ibu suami istri, Pak Frankie Darmawan dan Ibu Sinta Darmawan. Nanti beliau akan mengenalkan lebih detail, tapi paling enggak sekilas yang saya tahu, beliau adalah gembala salah satu dari tim pendeta di GBI Sungai Yordan di Taman Ratu. Saya sering hampir tiap tahun khotbah ke sana, kalau enggak yang ibu-ibu ya yang minggu sore ya. Nah, Ya. ini sekarang saya akan berikan ke Pak Frankie dulu untuk berbicara, nanti gambarnya saya akan mencoba untuk mengikuti. Ya, silakan Pak Frankie, bisa perkenalkan dulu, lalu nanti lanjutkan ya. Gimana ceritanya? Bapak Ibu, saudara sekalian, Pak Jarod, semuanya hamba-hamba Tuhan yang ikut tergabung. Saya mau menyaksikan bagaimana kami berdua dapat menang
atas COVID. Nah, berawal dari tanggal 7 Maret sampai dengan tanggal 16 Maret, saat itu saya mengalami apa yang namanya batuk, pilek, demam, tenggorokannya sakit, nggak bisa makan karena mahnya terganggu, nyeri tulang, dan sendi juga. Rasanya semua tulang-tulang mau copot pada saat itu. Dan saya juga tidak bisa tidur. Lengkap rasanya semua ada pada hari-hari itu. Nah, karena itu pada tanggal 9 Maret saya pergi ke rumah sakit yang ada di, belum Pak, belum gambar masih itu. Iya. Tanggal 9 Maret saya pergi ke rumah sakit yang ada di Alam Sutra. Saya dikasih obat, racikan, dan antibiotik. Setelah saya minum obat, racikan, dan antibiotik itu, bukannya malah baik, malah justru saya 2 hari 2 malam nggak bisa tidur. Saya benar-benar seperti orang tidak bisa tidur, dan bawaannya, perasaannya semakin gelisah, dan nggak enak sekali perasaannya pada saat itu. Akhirnya saya stop racikannya, saya teruskan antibiotik, tapi pada saat-saat itu demam saya masih terus turun naik. Jadi setiap 5 jam sekali saya harus minum paracetamol, dan itu berlangsung terus sampai pada tanggal 16 pagi ketika saya bangun dan batuk. Dahak saya ada darah, di situ saya kaget. Lalu saya mengajak istri saya ke rumah sakit di daerah Puri. Saya minta ditemani, dan saat itu saya juga bertemu dengan dokter internis. Saya menceritakan keluhan saya, dan dokter menyarankan pada saat itu kepada saya untuk saya pergi ke ronsen kembali paru-parunya dan pemeriksaan darah. Hasilnya dari pemeriksaan ronsen itu ternyata belum Pak, masih yang tadi aja. Iya, paru-paru saya ternyata justru ada bercak putih dan juga ada awan. Lalu dari CRP saya juga mengalami kenaikan yang normalnya seharusnya 0,95, pada saat itu saya menjadi 11. Dan dokter menyarankan saya untuk dirawat inap supaya pemeriksaannya bisa lebih dilanjutkan secara mendalam. Nah, pada tanggal 17 Maret pagi hari, dosen kami, Pak Robert dari Graha Betel, yang senantiasa sangat care kepada kesehatan saya, dia telepon istri saya dan menyampaikan hasil dari bacaan yang dia lihat, kenapa tidak konsul kepada dokter paru. Dan malam harinya istri saya pun juga menemui dokter internisnya dan minta supaya besok bisa konsultasi dengan dokter paru. Dokter spesialis paru esok harinya datang pada tanggal 18. Saya menceritakan keluhan saya, dan pada saat itu saya juga sampaikan bahwa saya juga mulai mengalami sesak nafas saya juga mulai tidak enak. Dan akhirnya dokter paru juga menganjurkan kembali untuk saya dilakukan ronsen ulang. Dan juga dahaknya juga perlu dikultur. Diambil dengan proses BTA dan sputum. Lalu darah saya juga harus diambil lagi. Pada malam itu saya harus berpuasa. Nah, coba halaman yang kedua, Pak Jarot. Gambar kedua. Nah, pada saat itu saya bersyukur di mana selama saya di rumah sakit, sampai dengan saya pulang, 3 hari 3 malam, saya ditemani oleh istri saya yang menginap di sana bersama-sama dengan saya. Dari pagi sampai malam, istri saya menemani saya, melayani saya. Ketika saya makan, disiapkan makanan,
yang dari rumah sakit. Ketika saya minum, memang saya orangnya suka minum. Saya bolak-balik minta tolong supaya botol aquanya diisi penuh dengan air hangat, dan saya akhirnya akibatnya saya juga sering kencing. Jadi buang air kecil. Nah, istri saya juga melayani, pulang bolak-balik ke kamar mandi untuk membuang air seninya. Saya juga selalu dilihatin obat-obat infusnya, apakah sudah habis atau belum. Minum obat juga dilayani, dan sampai saya juga dipakaikan diffuser dengan essential oil. Oleh karena itu, saya bisa istirahat dengan baik di sana. Dan itulah salah satu dukungan istri yang luar biasa, menemani saya sehingga saya bisa cepat sembuh dan cepat pulang. Halaman 3, boleh Pak Jarot? Nah, tanggal 19 pagi, hasil ronsen saya kedua. Halo Pak Jarot? Ya. Bisa dengar? Hasil ronsen saya yang kedua, tanggal 19 Maret, ternyata bercak putih saya semakin banyak dan meluas secara signifikan. Selain itu, CRP saya justru malah naik lagi, yang tanggal 16, 11, dan tanggal 19 sudah menjadi 14,5. Lalu saya bertanya kepada dokter pada saat itu, dokter, apakah saya ada indikasi kena COVID? Dokter paru mengatakan, menurut saya belum bisa disimpulkan, karena saat itu yang kena adalah paru-paru saya, dan saya batuknya. Jadi dokter pun mengatakan ciri khasnya lebih ke arah batuk kering. Nah, kita akan lihat lebih jauh nanti, dokter bilang begitu. Nah, pagi hari itu, karena dokter sudah melihat bahwa kondisi paru-paru saya putihnya sudah semakin meluas, bercak-bercaknya juga semakin secara signifikan, dokter memutuskan nanti semua obat-obatan saya, infus maupun juga yang melalui oral. Dan dokter katakan, kalau kesehatan saya 3 hari ke depan semakin membaik, saya dan dahaknya juga sudah tidak ada darah, sudah tidak demam lagi, maka saya diizinkan pulang. Nah, malam harinya justru itu yang puncaknya. Saya jam 8 malam didatangi oleh petugas dari laboratorium rumah sakit tersebut untuk melakukan swab test pada diri saya. Mereka pakai baju APD lengkap. Padahal sebelumnya dokter internis sudah mengatakan kepada saya bahwa di rumah sakit itu tidak ada alat tes COVID. Saya mulai curiga, jangan-jangan saya kena COVID. Soalnya dokter internis juga mengatakan bahwa saya tidak ada indikasi DBD atau tipes. Semuanya itu negatif. Sedangkan untuk TBC pun juga belum bisa disimpulkan karena belum ada hasil dari BTA dan sputumnya. Baru malam harinya, saat saya sudah di tes swab, saya merasa takut, saya merasa khawatir, saya cemas pada saat itu. Sungguh-sungguh hati saya dipenuhi dengan ketakutan. Lalu saya mulai berpikir hal-hal yang negatif tentang keadaan saya. Kalau saya kena COVID, jangan-jangan sebentar lagi saya bisa meninggal saat itu. Karena saya mendengar pada saat pada malam itu bahkan sampai tidak bisa tidur. Dan saat-saat ketakutan itu akhirnya saya mulai berseru kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saat ini saya belum siap untuk pulang ke rumah Bapa. Saya juga masih mau menyelesaikan kuliah saya bersama istri. Saya juga masih mau melihat anak-anak mantu dan cucu-cucu saya sampai mereka besar dan bisa
kau pakai kepada Tuhan pada saat itu, minta pertolongan Tuhan, minta kemurahan hati Tuhan. Dan seketika itu juga ketika saya berseru, ketika saya berdoa, saya minta pertolongan Tuhan, dan saya diingatkan oleh tokoh-tokoh tentang tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika masuk dalam dapur api, perapian yang panas, mereka tidak mati, tapi mereka tetap hidup. Sedangkan algojo-algojo yang membawa mereka mati semua karena saking panasnya api dalam perapian tersebut. Lalu saya juga diingatkan tentang Daniel yang dimasukkan ke dalam gua singa. Bagaimana juga singa-singa yang sedang lapar, tapi Daniel tidak mati. Tuhan mengutus malaikatnya untuk mengatur singa-singa itu, sehingga Daniel juga tetap selamat dan tetap hidup. Yunus juga. Cepat, Pak. 3 menit lagi, Pak. Ya, Yunus juga kemudian Yunus masuk ke perut ikan 3 hari 3 malam, tapi akhirnya juga diselamatkan, tidak mati. Nah, melalui tokoh-tokoh di atas, akhirnya saya diingatkan Tuhan bahwa kematian merupakan kedaulatan Tuhan. Artinya orang yang belum waktunya dipanggil Tuhan tidak akan meninggal. Saat itu roh saya bersukacita, hati saya mulai merasa tenang dan damai. Sekalipun nanti hasil swab saya positif, saya yakin saya pasti sembuh dan pasti menang atas COVID. Nah, saya bersyukur semenjak tanggal 19, obat-obat yang diganti, badan saya mulai terasa segar, napas saya mulai lega, darahnya, dahak saya juga dalam darah sudah hampir hilang. Dan di situ demam saya juga sudah tidak ada. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah mengirimkan dokter spesialis paru yang tepat, yang baik, dan ramah, pintar, dan enak juga diajak bicara. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya persilakan istri saya untuk bersaksi. Ya, 3 menit ya, Bu ya. Karena waktunya tadi. Yuk. Gambar yang tadi, Pak Jarod. Disambung aja, Bu, karena waktunya. Tanggal 18 Maret itu sempat-sempatnya kami juga merayakan wedding anniversary kami yang ke-36, ya. Dan di rumah sakit itu kami... Yang tadi, Pak. Ya, sebelumnya. Sebelum. Slide-nya yang lain dilewati aja, Pak. Langsung ke 7 aja. Ya, oke. Karena ya. waktunya, ya. Ya, ini dokter paru, ya, yang merawat suami saya. Terus, Pak, lalu? Ya, itu langsung bicara. Ya, dan sebelumnya sempat tanggal 18 itu kami merayakan wedding anniversary yang kami yang ke-36, ya. Kami hanya berdua saja di rumah sakit, dan kami juga bersemangat karena pagi-pagi sekali anak mantu cucu telepon dan mereka membawakan makanan, dan itu salah satu, sekalipun ya saat itu suami saya belum bisa pulih, makannya belum bisa banyak sekali, tapi itu salah satu dukungan yang menyemangati papinya, dan mereka mendoakan papi harus kuat, papi pasti sembuh, dan kami semua mendukung papi dalam doa. Lalu tanggal 21 Maret, ya, ini gara-gara, oh ini langsung ya. Oh ya, ini anak-anak mendukung ya. Lalu tanggal 21 Maret, ya, gara-gara suami saya positif, nah sehingga semua kami harus diswab, ya. Karena di rumah ada 4 orang, saya berdua suami, terus ada mbak saya dan pembantu, ada pembantu juga, ya. Terus anak mantu saya juga harus disuap. Nah, ini orang tua suami saya yang di kiri itu yang mengasuh orang tua. Nah, pada saat itu hasilnya ternyata tanggal 27 Maret itu hasilnya ternyata yang 2 positif saya dan Pak Franky, dan yang lain-lainnya negatif. Saya bersyukur. Nah, lalu saya juga bersyukur, saya juga merasakan pada kenapa saya bisa positif, saya rasa itu bisa tertular gara-gara saya menemani suami saya 3 hari setiap hari, tapi 3 hari 3 malam pertama itu saya sempat nginep, dan saking capeknya saya sampai tertidur di ranjang, satu ranjang, sampai nggak sadar gitu, atau sudah pagi gitu ya. Jadi saya rasa tertularnya dari sana. Ya, lalu tapi saya positif COVID
adalah yang disebut OTG ya, orang tanpa gejala. Jadi sejak dari awal sampai hari ini tidak ada gejala, tapi heran kok bisa positif gitu. Saya juga bingung kenapa bisa positif gitu, tapi nggak ada gejala gitu. Ya, terus suami saya bilang tanggal 27 itu juga, walaupun kita belum tahu hasilnya positif atau enggak, yuk kita ke dokter. Lalu saya di ronsen, oh ternyata paru-paru saya kena juga sedikit. Ya, kena sedikit, lalu dikasih obat sama dokter yang sama yang merawat suami saya, dan puji Tuhan beransur-ansur di ronsen lagi yang selanjutnya ada perbaikan-perbaikan, dan saya bersyukur setelah kami pulang ya tanggal 21 Maret ya, suami saya itu 5 hari doang aja di rumah sakit. Saya bersyukur nggak terlalu lama, dia cepat pulih. Dan waktu pulang juga kami sudah pisah kamar ya, jadi tidak satu kamar. Lalu juga saya juga nggak bisa masak karena saya takut nanti di bawah ada mbak sama mertua saya, takut ketularan ya. Lalu saya bersyukur anak-anak yang mengirimkan makanan. Kebetulan anak saya tinggal satu komplek dengan kami, setiap hari dia mengantar makanan sampai sekarang. Ada gambarnya tadi ya? Ya, oke, sebentar. Kita tunjukin gambarnya. Tunggu. Terus? Ya. Ya, ini cucu-cucu memberi semangat kepada kepada grandpa-grandma, itu anak, dan ini yang di pagar itu ngantar makanan setiap hari sampai sekarang. Yang di mobil ini juga anak saya yang laki-laki dan baru punya anaknya satu yang kecil. Jadi mereka selalu melihat hanya bisa dari pagar saja. Dan kalau antar makanan taruh di pagar saja, mbak saya itu yang ngambil, terus bawa ke atas sampai di tangga aja, terus mbak saya turun. Puji Tuhan supaya mereka nggak ketularan. Nah, puji Tuhan sampai hari ini semuanya semuanya negatif. Dan tanggal 14 April saya di swab kembali, dan hasilnya pada tanggal 29 saya dan istri dinyatakan negatif. Saya bersyukur semua karena dukungan keluarga yang sangat penting, terutama istri, anak, mantu, cucu, orang tua, serta seluruh keluarga besar mendukung saya. Dan juga dari gereja, pendeta senior, pekerja, tim inti, dan seluruh jemaat, mereka berdoa buat kami berdua. Dan saat ini kami sudah bebas negatif dari COVID-19. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Jarod. Ya. Pak Franky. Ya, Pak Franky ini namanya Franky Darmawan, tapi kakak atau adik tuh yang Pak Bambang Sumanjaya? Adik. Hah? Adik, Pak. Oh, adik. Ya, jadi teman-teman ya, Pak Franky Darmawan ini kakaknya Pak Bambang Sumanjaya. Ya, Pak Bambang Sumanjaya ada di grup kami, di grup KIB, Keluarga Indonesia Bahagia, dan kami sering seminar bareng-bareng mengenai parenting. Saya itu family discovery. Jadi kita sering, jadi waktu Bapak kirim foto itu saya sebenarnya agak kayak kenal ya gitu. Tapi Bapak bilangnya waktu itu kan, oh benar, lalu saya baru baca dengan teliti. Wah, puji Tuhan, Tuhan sembuhkan Bapak, Ibu ya, dan Ibu menarik ya, tanpa gejala ya. Tapi iya, nggak ada gejala sama sekali. Ya, memang wanita itu lebih kuat sih, penolong. Sehingga masih bisa merawat yang pakai gejala. Iya, betul. Nah, sampai sekarang tanpa gejala, Pak. Oh, oke. Jadi nggak lemes, nggak batuk, nggak semuanya ada. Nggak batuk, nggak lemes. Biasa aja. Seperti orang biasa saja, Pak. Seperti orang biasa. Cuman yang saya heran tuh kok bisa paru-parunya kena sedikit. Dan untung cepat kan. Hasil swab positif ya. Iya. Ya itu berarti memang tugasnya penolong biar bisa merawat yang ditolong. yang bikin Iya, betul. Yang bikin terharu ketika wedding anniversary, Pak Jarod. Ketika wedding anniversary, bagaimana anak bikin surprise buat kita. Itu yang berkesan sekali. Anak mengirimkan makanan kesukaan saya. Iya, mengirimkan makanan kesukaan saya. Dan kami berdua secara sederhana merayakan dengan
sedih dengan gembira. Oh, yang ini ya? yang ini. Iya betul. Jadi kami berdua merayakan wedding anniversary berdua di sana, di rumah sakit pada saat itu. Di tengah-tengah COVID. Lihat-lihatan berdua, senyum-senyum berdua. Ada sedihnya juga berdua. Tapi itu yang bikin sembuh. Itu yang bikin sembuh, Bu. Itu ketawa-ketawa kagak jelas. Ya, itu yang bikin sembuh Bapak Ibu. Oke, terima kasih kesaksiannya luar biasa. Sekarang saya mau sapa Bapak Hans Tandra. Halo Pak Hans. Sebentar, saya... Selamat malam, Pak. Ya, malam. Sehat ya Pak ya? Selamat malam. Baik. Kalau Puji Tuhan. Bapak sehat, luar biasa. Ya, Pak Hans, saya putarkan videonya dulu ya. Baik. Oke, saya putarkan videonya dulu. Nanti setelah itu lanjut kenalan, baru atau Bapak kenalkan dulu dah secara pribadi, Pak. Bapak perkenalkan diri, nanti saya baru putar videonya. Ya. Ya. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Selamat malam semuanya. Ya, sampai berjumpa di sini acara COVID yang kesekian kali. Saya mengikuti dari acara yang awal waktu Pak Roni Daud sampai yang sekarang. Saya lihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ya, mujizat dari dulu sampai sekarang untuk selama-lamanya tetap ada. Dan Pak Roni menyanyikan lagu ini menjadi lagu kesukaan saya. Jadi tiap hari saya ikut nyanyi itu. Ya, all my life you have been faithful. In all my life you have been so good. Ya, luar biasa. Tuhan terlalu baik. Amin. Ya, saya putarkan ya Pak ya videonya. Baik Pak. Yes. Saudara, saat ini dunia digemparkan oleh penyebaran virus corona yang dinamakan sebagai COVID-19. Sejak Desember, mulai dari satu kota, satu provinsi, satu negara, sekarang sudah menyebar sampai 200 negara lebih, 5 benua. Hal ini membuat orang begitu panik melihat banyak yang meninggal. Mari kita lihat segi positifnya, yaitu bagaimana bahwa banyak orang yang sembuh, lebih banyak yang sembuh. Dunia mencatat kematian itu ada yang 3%, ada negara yang 5%, tetapi ada negara juga yang 8%. Tetapi kita pikirkan bahwa yang sembuh berarti 90% lebih. Hari ini saya ingin membagikan ada buku yang saya tulis tentang bagaimana kita melindungi diri kita, menjaga supaya penyakit ini bisa kita kalahkan. Saya membagikan 3 hal. Pertama adalah masalah jati, jaga hati. Jaga hati meliputi jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, lalu jangan panik. Karena setiap kali ketakutan, kekhawatiran itu menyebabkan hormon adrenalin meningkat, kortisol naik. Apa yang terjadi? Jantung berdetak cepat sekali. Dan kemudian asam lambung banyak, kembung, sebah, mual, muntah, diare, menyebabkan dada sakit, punggung sakit, tenggorokan pun mengalami tidak nyaman. Ada orang ketakutan, dikira ada COVID. Padahal lantaran asam lambung, tensi darah naik, gula darah naik, bahkan metabolisme kacau, menyebabkan angka stroke, angka jantung bertambah. Mari kita berpikir positif, jangan mikir tentang berita-berita hoax atau kabar miring, tetapi berpikirlah bahwa daya tahan tubuh yang baik itu bisa mencegah virus masuk. Virus boleh lewat, dekat, tetapi jangan sampai kena. Daya tahan tubuh naik ketika kita berpikir positif.
Hal yang kedua adalah jari, jaga diri. Jaga diri meliputi perilaku hidup sehat. Mari melakukan hal-hal yang benar. Jaga diri adalah, pertama, kita tahu jaga jarak kan. Jangan mendekat 1 meter, 2 meter. Kemudian pakai masker. Kemudian jangan lupa cuci tangan. Budaya kebersihan itu kita lakukan. Dan harus lagi kita lakukan kebersihan, yaitu jangan merokok, jauhi polusi. Olahraga teratur 30 menit dalam 1 hari, yaitu jemur matahari 15 menit dalam keadaan sinar matahari yang cerah. Kemudian olahraga ringan, aerobik, jalan, bersepeda di tempat, bersenam. Dan kemudian kita lakukan pula yaitu minum air putih dan tidur yang nyenyak. Tidur 1 hari 7 jam, 8 jam, dan tidur yang baik pada malam hari, bukan siang hari. Dan kemudian jangan lupa adalah jam makan yang teratur. Sarapan pagi penting, makan siang juga harus ada jamnya, makan malam jangan larut malam. Badan yang sehat didapat dari gaya hidup yang benar. Hal yang ketiga adalah masalah jamu, jaga mulut. Kita tahu setiap asupan makanan yang benar, yang sehat, akan menaikkan daya tahan tubuh kita. Kita akan menjadi lebih sehat lagi. Saya memberikan beberapa hal yang dimana makanan yang bisa merusak kesehatan kita. Pertama adalah tentu makanan yang banyak mengandung lemak. Makanan banyak lemak merusak pembuluh darah, dinding pembuluh darah mengalami pengapuran. Makanan santan, makanan gorengan, jeroan misalnya, ya, usus, hati, paru, otak, kikil, buntut, babat, cingur, berutu lidah, ginjal, empelo, limpo, jantung, cecek, sumsum. Daging pun, ya, babi, sapi, kambing, bebek, kita alih ke arah ikan. Kita cari makanan ikan yang lemak baik, atau ayam bagian dada. Kemudian makanan yang banyak manis. Yang banyak manis itu adalah yang terlalu banyak mengandung gula. Dan akhirnya pembuluh darah kita rusak dan terjadi inflamasi. Reaksi inflamasi itu jahat. Daya tahan tubuh turun, penyakit-penyakit bahkan kanker bisa terjadi. Kemudian kita harus ingat pula, kita perlu mengurangi makanan-makanan olahan. Makanan olahan itu adalah makanan kalengan, kotaan, bungkusan, botolan. Itu termasuk junk food yang bisa merusak pembuluh darah, merusak daya tahan tubuh kita. Lalu alkohol kita hilangkan. Kemudian saya memberikan tips tentang superfood. Superfood adalah makanan-makanan yang sehat, yang mengandung misalnya vitamin C. Kita bisa dapatkan vitamin C dari macam-macam buah-buahan. Mungkin Anda minum vitamin C, ayo tiap hari ada vitamin C. Ya, kemudian ada pula vitamin D yang kita dapatkan bisa dari ikan, dari telur, dari susu, bahkan dari sinar matahari. Kita bisa dapatkan vitamin D. Vitamin D naikkan daya tahan tubuh. Vitamin C antioksidan, melawan sakit. Dan kemudian kita perlu lagi sejumlah asupan sayur dan buah. Sayur dan buah itu mengandung serat, mengandung antioksidan, mengandung vitamin, mengandung mineral. Semua baik bagi tubuh. Mari kita nikmati buah-buah macam-macam, misalnya apel, papaya yang sederhana, mungkin juga ada beri, mungkin ada tomat yang warnanya cerah, penuh antioksidan, bisa menangkal penyakit. Oleh karena itu, jagalah 3 hal. Jati, jaga hati. Jari, jaga diri. Yang ketiga, jamu, jaga mulut. Kita tahu kematian akibat COVID terjadi pada orang-orang yang daya tahan tubuh lemah. Misalnya orang tua, anak kecil, bayi, atau orang yang sudah ada penyakit-penyakit seperti jantung atau ginjal atau stroke dan sebagainya. Jadi, buku ini membagikan bagaimana asupan nutrisi yang sehat bagi 15 keadaan.
di mana kita harus jaga bagaimana menjaga makan yang baik pada orang diabetes, pada orang obesitas, pada orang jantung, pada orang ginjal, pada orang stroke, pada orang yang ada gangguan liver, gangguan pencernaan, mungkin ada gangguan paru, mungkin ada penyakit-penyakit lain juga pada pria, pada wanita, pada bayi, pada anak, pada remaja, juga pada ibu hamil dan menyusui dan kaum lansia. Saya bagikan dalam buku ini bagaimana hidup sehat, bagaimana mengatur asupan makan kita yang nutrisi yang sehat. Kita jaga diri, kita melindungi diri, bahkan melindungi sesama. Kita bisa menangkal virus corona. Kita harus menang. Yes, wah, ini luar biasa, Pak. Mantap nasihatnya, praktis, mudah dimengerti, sederhana. Wah, ini Bapak dokter ini kalau jadi pendeta banyak yang suka ini. Jelasinnya gampang sekali. Ya, Pak dokter, kita masuk ke tanya jawab langsung ya, Pak ya. Saya akan membaca pertanyaan-pertanyaan, nanti Bapak menjawab satu persatu. Saya juga akan membacanya satu persatu. Pertanyaan yang pertama saya akan bacakan. Membangun sistem imun, bagaimana dengan jamu, empon-empon, rempah-rempah bisa menaikkan sistem imun? Karena ini sempat dinasihatkan oleh para tokoh negeri ini, dan mestinya sih bisa. Cuma kita pengen tahu dari sisi medis, dalam empon-empon rempah-rempah itu sebenarnya ada apa sih kok bisa membangun sistem imun, gitu Pak Dokter? Ya, memang yang dikatakan empon-empon itu mengandung banyak bahan-bahan ramuan-ramuan tradisional. Secara empiris atau pengalaman itu baik. Penelitian belum banyak. Tetapi ada beberapa penelitian yang kecil-kecil dalam kelompok yang sampelnya sedikit, itu menyatakan bahwa golongan kunyit turmerik atau kukurmin itu baik untuk naikkan imunitas tubuh. Lalu timbullah pendapat bahwa kalau dicampur dengan temulawak, jahe, kunyit, apalagi lengkuas, adas, macam-macam. Lalu keluarlah macam-macam minuman-minuman yang dikatakan jadi empon-empon. Boleh, baik-baik saja. Sebetulnya ini semua berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kita tahu tumbuh-tumbuhan itu bisa mendatangkan banyak antioksidan, vitamin, mineral yang ternyata belum banyak diteliti. Tetapi marilah kita mencoba, silakan. Dan pada masa-masa COVID ini mau mencoba silakan, tetapi harus ingat beberapa makanan atau minuman seperti itu sedikit mengganggu lambung. Jadi saya dapatkan ada pasien-pasien yang lambungnya tidak tahan. Kalau lambung tidak tahan, bentar, tolong berhenti berapa hari. Ya, cuma itu aja. Silakan mencoba pada masa-masa ini, dan memang ini bisa menaikkan daya tahan tubuh. Oke, iya. Jadi kalau kayak empon-empon rempah-rempah itu bukan mengobati ya, tapi membangun sistem imun. Jadi beda, bukan obat. Benar sekali. Ya, itu bisa menaikkan sistem imun kita. Ya, tapi kalau sakit bukan untuk mengobati. Nah, yang pertanyaan kedua, berbicara sistem imun juga selain vitamin yang sering disebut itu kan antioksidan. Cuma kalau kita ke apotek beli antioksidan, apapun mereknya, harganya cukup mahal. Bapak ada tips untuk yang herbal atau natural yang cukup banyak mengandung antioksidan? Karena kalau vitamin C, banyak orang mungkin tahu, tapi antioksidan apa sih ini? Gitu. Silakan Pak Dokter. Ya, saya ingin cerita tentang antioksidan supaya semua tahu kenapa sampai keluar antioksidan. Pasti ada oksidan. Nah, oksidan itu apa? Ya, saya mau cerita sedikit tentang pelajaran SMA ya. Sel itu dalamnya itu ada inti sel, lalu sumber tenaga. Generatornya itu mitokondria. Tiap kali pembakaran mengeluarkan tenaga, itu pasti terjadi pembakaran dan mengeluarkan bahan-bahan oksidan. Jadi,
seperti ampas pembakaran. Akibatnya, sel semakin lama semakin tua, dan akhirnya sel itu menjadi mati. Dan itu yang normal terjadi pada manusia. Tetapi ada bahan-bahan lain yang bersifat oksidan. Saya ceritakan, apa itu oksidasi? Misalnya, sebatang besi ditaruh di lumpur. 1 bulan kemudian besi itu berkarat, nah itu oksidasi. Jadi kerusakan-kerusakan seperti itu karena oksigen. Nah, tiap kali orang merokok, makan macam-macam, yang lemaknya banyak, yang gulanya banyak, semua itu memicu oksidan masuk dan menimbulkan stres oksidatif. Orang makin tua, orang cepat tua, penyakit keluar, pembuluh darah terjadi, keradangan, penyumbatan terjadi, akhirnya kena jantung, kena stroke, itu tidak luput daripada pengaruh yang seperti ini. Misalnya orang itu terlampau gemuk, tidak mau berolahraga, itu juga memicu oksidan. Dan akhirnya orang itu penyakitnya keluar. Jadi timbulnya penyakit itu, semua gara-gara lifestyle. Nah, untuk itu, keluarlah antioksidan. Nah, antioksidan itu, vitamin C misalnya, antioksidan. Itu mengandung ascorbic acid. Lalu vitamin D, bahkan dosisnya pada zaman COVID ini, vitamin D harus 2000 unit. Vitamin C boleh sampai 2000 mg sehari. Dosisnya harus tinggi. Lalu sebetulnya macam-macam. Ada echinacea, itu sebetulnya dari tumbuh-tumbuhan dari Amerika. Itu naikkan daya tahan tubuh. Nah, sebetulnya ini Tuhan sudah siapkan. Antioksidan alami dari Tuhan adalah sayur dan buah-buahan. Sayur dan buah-buahan itu luar biasa. Ya, ada vitamin, ada mineral, komplit semua. Ya, saya sering anjurkan pasien, tidak usah beli vitamin. Kalau kita tiap hari sayurnya 3 kali makan. Tiap kali makan sayurnya sepertiga piring. Tiap kali ngemil 3 mangkok buah. Luar biasa. Warna-warni dari Tuhan sudah siapkan antioksidan. Dan itu adalah sayur dan buah. Isinya antioksidan, vitamin, mineral, dan fiber. Macam keluar merek macam-macam, harganya mahal. Tetapi sebetulnya Tuhan sudah siapkan yang baik. Kita tidak perlu makan yang macam-macam model, tetapi yang dari Tuhan itu luar biasa dan bahkan murah meriah. Ya, jadi kalau ada yang mendengarkan acara ini, ya ingat, Tuhan itu sudah siapkan penangkal antioksidan buat setiap manusia. Amin. Oke, mantap sekali jawabannya, Pak. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Kita sering mendengar bahwa gembira obat manjur, tapi pengen lebih ke arah yang lebih sains gitu ya. Dalam arti secara ilmiah, gimana sih mekanismenya kok gembira itu bisa meningkatkan imun gitu, biar kita tuh lebih yakin gitu ya, lebih bukan yakin aja, jadi rajin tertawa nanti, Pak. Ya, silakan Pak Dokter. Saya ambil sebaliknya. Tiap kali orang stres, galau, takut, khawatir, panik, yang keluar adrenalin dan kortisol. Itu memicu detak jantung, tadi sudah saya sebutkan, asam lambung, aliran darah, tensi naik, gula naik, dan lain sebagainya. Metabolisme kacau, sakit. Nah, sekarang kalau orang itu senang gimana? Gembira. Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan itu luar biasa. Dan ketika kita senang, hati gembira, keluar hormon lain namanya endorfin, neuropeptide yang keluar dari kelenjar hipofise. Letaknya di sini. Jadi ketika dia gembira, dia senang, menyanyi, mengucap syukur, ketawa, keluar endorfin. Tahu efek endorfin? Aliran darah jadi smooth, lancar, semua tekanan darah jadi stabil. Dengan demikian pemulihan sel terjadi. Dan imunitas tubuh kita naik. Luar biasa. Dikatakan endorfin itu 200 kalinya morfin. Banyak orang cari narkoba sampai cari morfin. Tuhan siapkan morfin 200 kali lipat. Sehingga tiap kali orang stres, mari kita nyanyikan. Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang berumput hijau. Dia bimbing aku ke air yang tenang, dia segarkan jiwaku, dia
Tuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku jalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Ia bersertaku, gadamu dan tongkatku itu yang menghibur aku. Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ia mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan kemurahan belaka itu akan mengikuti aku seumur hidupku. Aku ingin tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Nah, itu luar biasa. Endorfin keluar, 200 kalinya morfin. Wow. Pantes Pak Roni Daud sembuh. Di ruang isolasi bawanya gitar. Cocok, ilmunya cocok dengan kesaksiannya. Ya, pertanyaan berikutnya. Jadi jangan lupa, Pak Jarod, jangan lupa jati, jari, jamu. Saya ingat, Jarod. Nah. Jarod Wijanarko. Wijanarko itu anak kecil yang taunya nurut sama bapaknya. Itu. Jarod itu artinya, jangan ragu omongan Tuhan. Percaya firman Tuhan. Amin. Jangan ragu omongan Tuhan. Selalu percaya firman Tuhan. Jarod. Haleluya. Makanya nih Pak Dokter jadi pendeta cocok ini. Iya, pertanyaan selanjutnya Pak. Ini pertanyaan singkat, tapi ada banyak yang nanya, beberapa orang WA. Jadi, kalau berenang, apakah bisa nular? Misalnya tadi ada tamu hotel atau di apartemen ini ada orang carrier yang tanpa gejala gitu berenang. Jadi, apakah kolam renang bisa menularkan COVID? Ya, gini Pak Jarod, sampai sekarang CDC atau Center for Disease Control yang mengawasin itu belum menemukan kasus penularan lewat swimming pool, kolam renang atau spa. Ya, ada orang ke spa, ada orang ke anak-anak main di tempat seluncur air, tempat bermain air, dan itu penularan belum tahu. Sampai sekarang belum ada laporan, namun memang harus ada pengawasan. Semua swimming pool ada desinfektan yang tepat, dan itu kalau di luar negara maju semua desinfektan, kemudian jaga jarak, kemudian kebersihan pribadi tiap orang, dan budaya untuk hidup bersih. Nah, itu saya tidak tahu kalau di negara kita apa orang nurut apa tidak. Jadi lebih baik kita jauhi, karena kita masih tetap bisa ketularan. Oke. Beredar video, Pak, kalau mau menaikkan sistem imun, disuruh begini-begini, ya, lalu juga agak bawah, begini-begini. Sambil ambil nafas, lepaskan lagi. Gitu. Nah, itu beredar video seperti itu. Yang ditanyakan, ini benar nggak sih, Pak? Gitu. Jadi, ya, kalau saya sih, toh gampang dilakukan, saya lakukan aja. Nggak berfaedah ya nggak apa-apa, uang murah, nggak pakai bayar. Tapi kalau tahu ternyata memang berfaedah kan melakukannya lebih mantap. Jadi waktu itu beredar saya pikir murah, lakuin aja gitu ya. Oke, saya memang tanya penjelasannya Pak Dokter. Ya. Di belakangnya tulang dada, itu ada kelenjar timus namanya. Kelenjar timus itu berguna untuk mengatur daya tahan tubuh. Tetapi semakin tua orang itu, timus itu atrofi, semakin mengecil. Ya, yang mengatur daya tahan tubuh, saya cerita secara ilmiah, itu pabriknya di sumsum tulang, itu mengeluarkan limfosit. Jadi orang-orang COVID itu diperiksa limfositnya rendah karena daya tahan tubuh turun. Limfosit itu ada T dan B, ya. T itu ada dua macam lagi, satunya helper untuk memacu yang lain, yang satunya sitotoks bunuh virus. Sedangkan B itu adalah antibody, dan semua itu sumsum tulang dan kemudian mengalir sebagian lewat timus lalu dimatangkan begitu. Jadi walaupun tidak ada timus pun, ya sumsum tulang tetap mengeluarkan antibody tergantung daya tahan tubuh, sistem imun kita, yaitu makan sayur, makan buah, hidup sehat, gaya hidup benar, dan sebagainya. Nah, ketok-ketok ini
Bukankah Tuhan kasih tulang dada untuk melindungi organ tubuh kita? Ketok-ketok itu tidak akan mempan. Ya, saya lihat ada orang gantung-gantung macam-macam lagi. Saya lihat tadi ada yang gantung di sini. Nah, di dadanya. Katanya bisa melawan COVID. Omong kosong. Ya, kita jangan dibodohi. Orang-orang kita itu sering. Kadang-kadang ada lagi makan ini. Nanti menjadi bisnis yang ramai sekali. Ada orang jual. Saya bilang, kenapa enggak gantung aja 5 biji lebih aman kan? Ya, tidak usah ketok, lebih baik. Cari tempat ketokan, ketoklah pintuku, mintalah engkau akan dapatkan, carilah engkau akan peroleh, ketoklah pintu akan dibukakan bagimu. Luar biasa, Tuhan akan menjawab. Amin, amin, amin. Ya, sebenarnya masih ada 1-2 pertanyaan, tapi mirip dengan yang sebelumnya. Saya Pak Dokter, terima kasih untuk waktunya dan jawabannya. Kita akan masuk untuk renungan firman Tuhan, karena itu memberi kekuatan roh dan juga kekuatan jiwa yang sangat berguna, bukan hanya untuk sistem imun, tapi kehidupan kekekalan. Karena itu Bapak Timotius Arifin, tadi saya broadcast Bapak Timotius Subekti, tapi ternyata tidak ada, ya sama-sama Timotius penggantinya. Pak Timotius Arifin yang setia dengan kita selalu bersama-sama, akan menyampaikan pesan firman Tuhan penutup, dan nanti seperti setiap kali kita selalu akan mengakhiri dengan perjamuan. Silakan Bapak. Mazmur 84, silakan semua para pemimpin membukanya. Di sana adalah tips bagaimana melalui lembah Baka, the valley of weeping. Tetapi kita sebagai orang percaya, membaliknya menjadi tempat bermata air. Kita harus melihat ke depan ini ada revival di rumah-rumah. Kebangunan rohani, rekonsiliasi, dan itu rekaman yang tadi saya dengar yang Pak Jarod tuh banyak tips hebat gitu ya. Nah kalau Dr. Hans Tandani juga pengkhotbah, saudara. Jadi sudah jelas ya. Nah, dalam Mazmur 84, saya minta kita baca ayat 11 dan 12. Ya, saya bacakan dalam bahasa Inggris saja, soalnya lebih mantap ya. For the Lord God is a sun and shield. Matahari dan perisai. The Lord will give grace and glory. No good thing will he withhold from them that walk uprightly. O Lord of hosts, blessed is the man that trusted in thee. Jadi kita melihat di sini, pertama-tama yang kita harus cari hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan efeknya lebih hebat daripada di bawah sinar matahari ya. Siapa Tuhan Yesus? Dia adalah matahari kebenaran dengan kesembuhan pada sayap-sayapnya. Sayap-sayapnya berbicara sinar-sinarnya. Yang pertama berkat yang harus kita itu sebagai umat Tuhan adalah God's presence. Yang kedua itu shield. Shield itu magen ya. Itu bendera Israel itu magen David. Perisai Daud. Magen itu perisai yang kecil yang harus ditangkiskan begitu. Dan Efesus 6 mengatakan that's faith, iman. Jadi perlindungan ada di dalam Tuhan dan juga sinar matahari. Lebihlah daripada matahari yang biasa ya. Tetapi saudaraku, Tuhan akan memberikan juga, jadi itu tadi 2S, kantongin dulu. Sun and shield. Matahari dan perisai. Oke? Jadi Tuhan memberikan God's presence. Itu G yang pertama ya. Di sini saya tunjukkan ada 2S dan 4G. G yang kedua adalah grace. Dan yang ketiga adalah glory. Kasih karunia dan kemuliaan. Kita tahu bahwa kita melalui ini, kita akan dilihat oleh tetangga kita, oleh orang-orang yang belum percaya. Kok ada ya orang di tengah-tengah seperti ini tetap bersuka cita, kayak Pak Jarod itu ya. Sebab percaya omongan Tuhan kan ya. Jangan ragukan omongan Tuhan. Nah, K yang keempat adalah good things. Tuhan itu generous. Ini saat-saat kita periksa diri. Ya, kalau tadi kan ada jaga hati ya Pak Dokter ya. Salah satunya ini waktu untuk kita periksa. Kenapa sih kok yang diperiksa itu kok di sini ya? Mesti diperiksa sininya. Apa hatinya hangat buat Tuhan ya?
salah satu tanda daripada pengikut Kristus, kita tuh generous. Very generous. Jadi saya ulangi 2S ya. Sun and shield. Dia adalah matahari dan perisai. Lalu 4G. God. Ya, pribadi dia. God presence. Grace. Glory. Dan good things. Saya mengalami dalam hidup saya memberikan pengajaran bahwa kita harus memberi nama pada masalah kita. Jadi saya tidak bilang ini yaitu holiday, saya bilang holiday. Dan saat ini retreat, saudara ya. Ngapain Pak Jarod? Lagi retreat. Saat untuk rest. Sebagai orang yang ada di jalur cepat, seperti saya ini, Pak Jarod juga, maka saat untuk melepaskan busur. Ya, supaya dapatkan rest. Pilih. Stressful atau restful. Ayat ke-12 saya baca. O Lord of hosts, hai Tuhan bala tentara surga. Tidak usah takut dengan serangan apapun. Diberkatilah di sini Asyer. Bersukacita. Happy. Orang yang percaya kepadamu. Tuhan memberikan kita, yaitu lebih dari vitamin atau mineral itu, joyful heart. Jadi periksa hati kita ya. Disuruh Pak Dokter kan jaga hati ya. Periksa hati juga. Ini waktu untuk kita rest, waktu rekonsiliasi, waktu restoration. He restores my soul. Di dalam hidup saya pertama bisa sama 40 tahun melayani Tuhan ini ya. Sekarang ini bisa rest beneran. Bisa bener-bener rest, bisa merestorasi tubuh saya, bisa olahraga yang biasanya nggak pernah bisa. Jadi jangan lupa 2S, sun and shield. Katakan saudara, sun and shield. Ya, lalu 4G. God's presence, grace, glory, good things. Puji nama Tuhan, oke? Jadi siap ya. Jadi jangan khawatir kalau ada serangan. Aduh, itu COVID itu kecil, saudara. Ya, dengar Pak Hans bilang, lebih banyak yang sembuh. Dan saya percaya sudah mulai menurun. Dan ini belum badai ini. Ini baru angin sepoi-sepoi. Di depan kita ada tantangan lebih besar. Karena itu saya tekankan siapa nama Tuhan. He's the Lord of hosts. Yahweh Sebaot. Tuhan bala tentara sorga. Ini baru musim gugur, saudara. Belum musim dingin. Siap-siap untuk keadaan yang lebih berat. Tetapi kalau sekarang aja udah takut. Apalagi nanti ngadepi ke depan. Kalau kamu menghadapi tentara berjalan aja udah kalah. Bagaimana melawan tentara yang naik kuda? Persiapkan dirimu. Perkuat imanmu. Tuhan adalah perisai kita. Tuhan adalah pemberi terang. Karena itu orang berjalan bersama Tuhan tidak pernah takut kegelapan. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari angkat roti tangan kanan saudara. Saya minta istri saya dampingi saya di sini seperti biasa. Oke. Saudara, mari angkat roti di tangan kanan. Aku bersyukur buat janjimu Tuhan. Berbagailah orang yang berdiam di rumah Tuhan. Berbagailah orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Berbagailah orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan percaya kami menerima perjamuan kudus ini. Ketika masuk dalam diri kami, engkau berkata, tubuhku benar-benar makanan. Dan tubuhmu dipecahkan bagi kami. Kalau kami waktu masih berdosa, engkau bersedia mati bagi kami. Apalagi sekarang, kami akan diberikan kekuatan di dalam kebangkitan dan kehidupanmu. But we remember your death, O Lord Jesus. Dengan penuh hormat, dengan takut dan hormat, kita menerima berkat ini. Kita bersekutu dengan tubuh Kristus. Mari saudara. Sesudah makan diambilnya cawan. Orang Israel punya 4 kali minum cawan berisi anggur. Yang ketiga mereka buka pintu mereka. Di manakah Elia? Artinya menunggu kedatangan Tuhan. Yang keempat,
This is the cup of blessing. I pronounce blessing upon you. The Lord is the sun and shield. Dia adalah Allah kita. Dia memberikan kasih karunia. Dia memberikan kemuliaan dan kebaikannya. Barang siapa percaya, mari kita minum bersama. Inilah cawan kemenangan, cawan berkat. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, aku ucapkan berkat imam atas para pemimpin ini. Secara khusus kami bersyukur buat istri-istri kami, buat Ibu Sinta Darmawan yang begitu setia pada suaminya. Terima kasih buat para penolong kami, buat Ibu Esther di Janarko. Terima kasih Tuhan buat semua para istri-istri yang ada di sini. Ibu Tin dari Hans Tandra, dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah sekarang kasih karunia, rahmat, damai sejahtera, kemuliaan, kemenangan, sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Arifin untuk pelayanannya. Inilah hamba Tuhan yang mendadak ditodong pun siap dengan pesan-pesannya. Haleluya, luar biasa. Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Inilah akhir dari pertemuan kita. Kita mengakhiri pertemuan karena ini bukan sekedar belajar, tapi ini kita fellowship, kita persekutuan. Saya dengan Pak Arifin, bagi saya bukan jemaatnya, tapi bagi saya Bapak Rohani saya. Ini adalah persekutuan. Nah, maka dalam persekutuan, ibadah, disitulah kita memberanikan diri, ini kita perjamuan karena kita ada relasi, bukan sekedar belajar. Dan kita akan mengakhiri pertemuan kita dengan saya ada pengumuman untuk minggu depan. Ya, minggu depan kita acaranya apa? Minggu ini kita hanya ada hari Senin ini saja, ya. Jadi hari Jumat ini tidak ada. Kita sekarang satu minggu satu kali saja. Kalau seminggu dua kali, ya panitianya yang keteteran, ya pembicara segala macam. Jadi kita seminggu sekali karena Jumat banyak gereja ada acara. 11 Mei kita ada pembicara Pak Frederick Waworuntu dengan temanya detox, ya. Jadi meningkatkan sistem imun dengan memberi asupan yang baik, tapi bisa juga dengan membuang racunnya. Nah, maka besok minggu depan hari Senin kita akan khusus membahas mengenai bagaimana membuang racun. Pokoknya detox itu membuang racun. Nah, minggu depan talk show COVID-nya sama dengan hari ini, jam 8. Tapi juga sama dengan hari ini, jam 7.20, saya akan berbagi. Bukan sebagai dokter, karena saya bukan dokter, saya doktor. Tapi saya pelaku, jadi saya akan berbagi kehidupan, sharing hidup sehat. Paling nggak belasan tahun, nggak pernah sakit, nggak pernah masuk rumah sakit. Ya kemarin gejala aja sebentar, sembuh lagi. Kalau hari ini saya berbicara khusus 30 menit hanya mengenai deep sleep, minggu depan, tanggal 11 Senin, saya akan berbicara mengenai berat ideal. Ya, jadi bagi yang gemuk-gemuk, nah ini perlu dengerin. Ya, berat badan ideal. Bagaimana mencapainya secara benar. Ya, secara benar. Dan juga saya singgung beberapa diet yang saya ketahui, tapi tujuannya adalah untuk mencapai berat badan ideal. Karena itu juga penting di dalam membangun sistem imun. Ya. Sampai berjumpa minggu depan hari Senin, jam 7.20, untuk sharing dari saya, dan jam 8 seperti hari ini kita talk show COVID yang kelima. Tuhan memberkati, sampai jumpa, haleluya, shalom buat semuanya. Haleluya.